Kak, Rika. Sorry, Ya, nunggu lama ya. ya. Barusan nyemil Nggak nih, apa-apa, nggak lapar. apa-apa. Biasa Aku jam juga sempat segini. minum dulu tadi. Udah Oh, jamnya soalnya. iya, udah deket nih. Gimana dok, tuh Lim? Nanti jelasin Kak Rika, lu masih ada pertanyaan nggak? Ada nih Kak, aku punya pertanyaan lagi. Tadi kan kita udah bahas banyak soal sosial media nih Kak. Itu gimana it has given us so much power to influence and spread joy ya Kak ya. Itu tuh termasuk kalau misalkan kita spread joy melalui sosial media, itu termasuk act of self giving love nggak sih Kak? Oh, termasuk. Yohanes Paulus kedua itu kan di Teologi Tubuh tuh berulang-ulang demen atau senang mengutip dari dokumen Gaudium et Spes. Dalam dokumen itu aku coba share ya. Nah, beliau itu bilang bahwa man find himself only by making himself itu sincere gift to others. Sehingga kalau kita bisa mau untuk tadi ya influence, spread joy, maka pertama-tama kita harus menemukan diri kita sendiri. Nah, dalam menemukan diri kita sendiri, prosesnya adalah dengan memberikan diri kita kepada orang lain dengan lewat sukacita, lewat penghargaan pada diri sendiri. Kalau orang yang punya penghargaan diri yang baik, orang itu pasti bisa menginfluence orang-orang yang ada di sekitarnya. Orang itu pasti bisa making peace with himself, yang bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Misalkan dengan dia bisa berdamai dengan hidungnya yang pesek misalkan. Dia bisa berdamai dengan keterbatasan dalam tubuhnya. Bahkan dia kemudian bisa outcome-nya itu bisa menjadi membawa sukacita kepada orang lain dengan segala keterbatasannya dia. Kan itu juga merupakan sebuah bentuk self-giving gitu ya, pemberian diri. Dan dia punya impact dengan keberadaannya dia. Bahkan hukum yang terutama kan yang Yesus bilang adalah kita mengasihi Allah tetapi juga mengasihi sesama seperti mengasihi diri kita sendiri. Kalau kita nggak bisa mengasihi diri kita sendiri, pasti kita juga akan punya kesulitan untuk mengasihi sesama. Kalau kita terus-menerus condemn atau menghakimi diri kita sendiri, cepat atau lambat kita juga senangnya menghakimi orang lain. Tapi kalau kita bisa kemudian memberikan pemberian diri yang positif, yang baik, yang benar, itu pasti hasilnya juga bakal indah gitu untuk kesesama ke orang lain. Nah, salah satu contoh nih misalkan pemberian diri, aku ada sempat ngambil satu gambar ya, semua pasti kayaknya tahu nih dia. Si Om Bon. Ombon, benar-benar. Ini kan istrinya ya, dan dia punya 2 anak gitu. Karena istri yang pertama kan wafat karena kanker, lalu dia nikah lagi dengan istrinya ini. Nah, karena istrinya kemudian hamil dengan 2 anak kan bentuk badannya kan berubah gitu ya. Tapi kita lihat di sini justru kalau dalam postingan ini dia bilang ke istrinya bahwa kalau misalkan kamu sampai harus ngurusin badan dengan liposuction, misalkan sedot lemak, dia bilang gua ceraiin lo gitu. Mungkin konteksnya bercanda, tapi artinya di sini dia bisa menerima istrinya dengan segala bentuk badannya itu. Nah, ini kan merupakan pemberian diri, self giving. Karena motivasi di balik ucapannya itu kan adalah pure love ya, cinta yang memang benar-benar tulus, cinta yang memang benar-benar sejati, yang nggak dibatasi oleh ukuran ataupun bentuk badan. Nah, ini adalah panutanku. Ini adalah bentuk dari ekspresi dari self giving tadi gitu. Ini dalam konteks perkawinan ya tentu saja, tapi bentuk konteksnya bisa self giving itu bisa macam-macam. Contohnya aku beberapa hari yang lalu baca di Harvard Business Review. Lalu kemudian di situ gimana sih cara kita bisa ngukur hidup kita gitu.
supaya kita itu bisa menjadi sebuah hadiah bagi dunia ini, supaya kita bisa jadi hadiah buat sesama gitu, dan hidup kita juga jadi punya meaning gitu. Nah itu kan self giving love. Pertama tentu harus punya purpose, bahwa saya bukan lahir asal cuma lahir lalu kemudian nunggu wafat gitu, enggak. Tapi bagaimana dengan waktu yang saya punya ini saya bisa memaknai hidup saya. Lalu kemudian kalau kita udah punya purpose dalam hidup, maka segala energi kita, waktu kita, talenta yang kita punya, ataupun segala treasure yang kita punya kan mulai diarahkan untuk mewujudkan purpose of life itu gitu. Nah, lalu kemudian dengan itu semua baru kita tadi bisa punya membangun culture yang joyful, culture yang hidup gitu. Bukan jadi haters, tapi justru menyebarkan kebaikan, menyebarkan good news. Good news juga dengan tubuh kita, dengan keberadaan kita bisa menampakkan sukacita. Ini kan bentuk-bentuk culture of life, dan itu kan yang dipropose dari teologi tubuh kan, culture of life ini yang untuk kita dukung. Aspeknya bisa luas sesuai dengan konteks kita masing-masing gitu. Nah, gimana bisa untuk diukur dari mana? Gimana dengan keterbatasan saya, tapi saya bisa menjadi the best dari diri saya sendiri gitu. Nah, humility juga kan penting, ini ukurannya. Biasanya orang-orang yang ngeritik itu kan sebenarnya orang-orang yang sombong gitu, berpikir dia lebih baik daripada orang lain, berpikir bahwa dia nggak punya kekurangan sehingga dia melihat kelemahan orang lain. Tapi ukurannya gimana saya supaya bisa rendah hati. Nah, rendah hati juga kan buah dari hidup dalam roh yang dipromot oleh teologi tubuh gitu. Buah roh itu salah satunya selain sukacita juga adalah rendah hati, bukan rendah diri tapi rendah hati gitu. Nah, ini kan artinya dia bisa menghargai orang lain. Itu kan bentuk dari kerendahan hati juga gitu. Orang lain punya kelemahan, bukan saya judge, tapi saya kasih apresiasi karena melihat tubuh adalah melihat Allah. Ya, saya lihat orang dengan tubuhnya entah dia gendut ataupun nggak sesuai standar ABCD dari dunia, tapi dia punya yang nggak terlihat tadi, yang spiritual dan yang ilahi, sehingga saya menghargai orang itu juga ungkapan kerendahan hati. Nah, lalu kemudian kan ukuran dari sukses yang aku baca di situ adalah gimana saya bisa punya impact kepada dunia ini, sekecil apapun kontribusi kita itu udah memberi arti makna dari saya hidup sebagai manusia di dunia ini. Oke. Jadi istilahnya kayak kita harus self love dulu lah Kak. Kita harus mencintai diri kita dulu sebelum kita ngasih ke orang lain sekitar kita. Nah, tapi gini Kak, kalau misalnya kita self love dulu nih Kak, kan kalau misalnya kita self love nih, kita mengedepankan self love, mencintai diri kita sendiri. Kadang ada perbedaan yang tipis antara self love dengan overconfidence Kak. Nah, itu gimana kalau gitu? Benar. Itu yang diperlukan namanya self awareness kan ya. Kita harus terus punya self awareness, mau di leadership, mau di apapun, karena seringkali kita bisa tadi keluar dari humility, keluar dari kerendahan hati. Nah, itu juga peran komunitas punya peran di situ, sehingga bisa, atau orang-orang yang terdekat dengan kita minimal gitu kan, yang bisa melihat, oh kamu nih udah mulai over nih gitu, entah overconfident atau apa tadi gitu ya, sehingga kamu nggak akan punya impact yang positif kalau kamu stay dalam sikap yang seperti itu. Nah, biasanya kan kalau di komunitas kan ada sharing gitu kan, lalu ada refleksi, lalu ada retret pribadi juga yang membuat kita mulai terus mengevaluasi kira-kira yang mana sih yang udah nggak balance gitu di dalam hidupku gitu. Nah, itu yang pasti ya, kalau segala sesuatu yang berlebihan, bahkan kalau yang rohani kalau terlalu berlebihan juga kan nggak sehat. Ada orang yang kerjaannya cumanya mau doa terus gitu, tapi nggak ada usahanya gitu kan ya. Jadi semuanya harus balance. Nah, di situ peran orang-orang terdekat, peran komunitas, peran pembimbing rohani yang bisa nolong kita, karena seringkali memang kita suka nggak aware juga gitu. Tapi bagus kalau setiap hari kita punya kebiasaan pemeriksaan batin. Oh gitu. Kan ada
Ignatian gitu kan, punya kebiasaan pemeriksaan batin, misalkan dari bangun tidur lalu kemudian siang hari lalu mulai dilakukan. Itu bisa cari bisa nanya Mbah Google yang pinter itu gimana pemeriksaan batin. Nah itu kalau dilakukan itu jadi habit, itu biasanya akan sangat membantu kita untuk mulai aware, oh hari ini gue udah melakukan, ini kayaknya yang harus gue perbaiki gitu, atau ini yang harus gue syukuri gitu. Itu banyak, dan gereja membantu yang seperti kita untuk bahan-bahan seperti itu sangat banyak. Oh, loh, Kak Rika mana, Lip? Kok hilang, Lip? Oh iya, mana nih? Internetnya nih pasti nih. Iya, tunggu deh. Halo Kak. Kak Rika, aduh, Kenapa kirain tuh? kemana, Kak? Hai semua. Kirain kelamaan ngomongnya. Iya. Teleponannya. Aduh, sorry maklum. Gak apa-apa. Masih Iya, nggak apa-apa. masih bisa Sorry nyambung, maklum masih lah, apa-apa. internet Indo Iya. suka down. Jadi gimana nih? Lanjut. Ayo Fer. Tuh. Nah, Kak, jadi Iya, gini iya. Kak, kan nanti kan Gimana, nyambungnya lanjut kayak nih kita? istilahnya kita harus love ourselves dulu lah sebelum kita istilahnya kayak ngasih love kita untuk sesama, istilahnya gitu. Nah, tapi misalnya nih Kak, misalnya ada contoh di mana kita orang ini belum love themselves kayak dirinya sendiri, tapi dia udah mau skip untuk dia langsung mau ngasih kasihnya atau love-nya itu ke orang lain. Jadi tapi tujuannya bukan untuk yang gimana ya, tujuannya lebih untuk membuktikan bahwa kata-kata orang atau bulian orang terhadap dia itu salah. Jadi cara dia membuktikan omongan orang salah itu dengan mau nunjukin, ini nih gue bisa dapat pacar nih, jadi nggak usah lah self-love-an lah, langsung aja skip gitu. Gimana Kak itu Kak? Jadi soal motivasi awal dalam membangun relasi gitu ya. Iya, kayak gitu deh. Iya. Saya rasa masalah-masalah kayak gini umum kali ya. Karena orang kan perlu proses juga untuk bisa mengenali dirinya sendiri, apa sih yang dia mau di dalam sebuah relasi, apa ya tadi ya, kayak tadi ukuran untuk hidup kita, purpose of life-nya apa gitu. Nah memang biasanya orang-orang seringkali ditentukan tadi oleh keadaan di luarnya dia, seperti contoh yang kamu angkat kan, orang pacaran untuk buktiin ke orang luar gitu bahwa gue bisa kok dapat cewek atau dapat cowok seperti itu. Kalau memang udah berjalan ya tinggal disinergiin aja gitu. Dalam relationshipnya itu motivasi awalnya mungkin salah, tapi yang penting dia sadar bahwa oh nih gue salah nih dalam membangun relasi ini, awalnya seperti ini. Nah kadang-kadang kesadaran itu penting untuk awalnya. Kadang-kadang orang nggak sadar gitu sampai udah tabrak sini babak belur segala macam, kenapa ya kok ternyata nggak jalan ya kok, atau kenapa gue dalam relationship tapi gue tetap nggak happy ya, gue tetap merasa kosong ya, merasa nggak punya arti. Karena itu kan Yohanes Paulus kedua kan yang dia gaung-gaungkan tiap kali dalam Word Youth Day, dia kan selalu bilang bahwa it is Jesus that you seek when you dream of happiness. Nah, orang itu membangun relationship dengan pacaran dengan orang lain itu kan sebenarnya pengen happy, supaya dia bisa happy, mau menyatakan kepada orang bahwa oh pendapat lu tentang gue salah nih, buktinya gue sekarang gak punya pacar. Tapi setelah dia punya pacar pun ternyata juga gak happy, karena problem dasarnya, masalah utamanya adalah dia skip tadi kan, pengenalan dirinya belum dia lakukan, sehingga ya Yohanes Paulus kedua mengatakan bahwa lewatin itu juga, atau minimal masih pacaran tapi dia mulai kemudian ngomong ke pacarnya bahwa gue mesti mulai proses nih untuk bangun relasi dengan Tuhan supaya gue bisa nunjukin rasa cinta gue juga secara baik, secara benar dan secara sehat, dimana lu juga bakal happy, gue juga akan happy. Kalau gue happy dengan diri gue, maka lu juga akan happy, atau relationship ini juga bakal happy gitu. Yohanes Paulus juga kan selalu bilang bahwa gak ada yang akan bisa memuaskan jiwa kita selain kita kembali
gitu, kepada panggilan manusia yang original, yaitu punya keintiman relasi pertama-tama dengan Allah dan juga berdamai dengan diri sendiri. Jadi bisa sejalan sih. Jadi misalkan apa gue harus putusin dulu pacaran gue, misalkan seperti itu, ya tergantung komunikasinya berjalan dengan baik atau enggak. Intinya berarti pasti harus ada, tidak menutup kemungkinan lah ya Kak ya. Harus ada pertobatan dan rekonsiliasi sih setelah itu. Ya lebih bagus, lebih bagusnya, idealnya ya kenali dulu lah diri sendiri. Karena kalau enggak kan nyakitin orang juga ya. Karena di tengah-tengah relationship ternyata seperti itu gitu. Iya. Apalagi kan maksudnya namanya pacaran kan Kak, namanya komitmen kan nggak untuk short term. Maunya kan kalau menurut Katolik nih, kan harusnya kan berujung pada suatu tujuan utama yaitu pernikahan ya kan Kak. Nah, Tulip itu kata ikan gimana tuh? Si Karika udah jelasin banyak tuh. Lu masih ada pertanyaan nggak? Kayaknya nanti kita perlu ngobrol-ngobrol lagi deh sama teman-teman Amo Radio yang lain. Nanti kalau misalkan kita masih ada pertanyaan, kita kumpulin di link di bawah ini, atau cek aja di bio, di description di Instagram Amo Radio. Nanti kalau gitu gimana kalau kita tanggal 27 Juni jam 7 malam Singapura kita video call lagi, gimana Kak? Bisa nggak? Oke. Nanti ingetin aja. Oke, sip. Aku udah catet tanggalnya. Jadi 27 itu acaranya gimana tuh? Jadi nanti kita akan live di YouTube supaya nanti kita bisa interaksi juga sama yang lain. Jadi yang lain kalau misalkan masih ada mau berkomentar atau mau punya suatu pertanyaan yang pengen banget dijawab, pengen cari tahu, pengen didiskusiin, bisa langsung tulis di live chat box yang ada di live chat. Ya. Yes. Oke deh. Thank you ya Karika. Thank you banget waktunya Karika. Thank you juga, terima kasih untuk kesempatannya berbagi. Iya, thank you. Salam ya buat teman-teman di Amo Radio semuanya. Sip, thank you Kak. Thank you Karika. Stay safe. God bless. Bye bye.